Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Ananda dalam pertemuan yang ke-7 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ulama-ulama penyebar ajaran agama Islam khususnya di Tanah Jawa. Siapa beliau semuanya? Ya betul, Wali Songo. Dalam kesempatan beberapa hari atau pertemuan yang lalu, Ustadz sudah sampaikan yang pertama adalah siapa? Sunan Gresik, betul, Maulana Marik Ibrahim. Berikutnya yang kedua siapa? Adalah Sunan Ampel, betul. Kemudian ada Sunan Giri, terus Sunan Bonang, terus kemudian siapa lagi? Ya, Sunan Derajat, dan yang kemarin siapa yang kita jelaskan? Betul, Sunan Kalijaga. Nah, dalam kesempatan hari ini insya Allah akan kita lanjutkan. Ada Sunan Muria, ada Sunan Kudus, ada Sunan Gunung Jati. Namun demikian Ananda semuanya, sebelum Ustadz lanjutkan materi dalam kesempatan hari ini, terlebih dahulu akan Ustadz sampaikan kompetensi dasarnya. Yang pertama, dari sisi afektif, setelah belajar ini Ananda mampu mengamalkan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Berikutnya dari aspek kognitif, Ananda setelah belajar materi ini mampu menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam. Betul. Lalu dari aspek psikomotorik, Ananda mampu menilai peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan maupun atau dari media lain. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, setelah tadi kita sampaikan kompetensi dasar, maka indikatornya apa setelah Ananda belajar ini? Ananda mampu menjelaskan nilai-nilai positif dari perjuangan Wali Songo dalam mensyiarkan Islam. Lalu berikutnya, Ananda mampu menjelaskan peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Selanjutnya, dari aspek psikomotoriknya apa? Ananda mampu menjelaskan ibrah dari sikap Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, coba diperhatikan slide di belakang Ustadz. Ya, ada 3 gambar yang Ustadz sajikan. Ada biografi dan peran dakwahnya. Siapa yang akan kita bahas hari ini? 1, nanti ada Sunan Muria, kemudian ada Sunan Kudus, kemudian ada Sunan siapa? Gunung Jati. Baik, berikutnya setelah belajar ini harapannya nilai-nilai karakter yang bisa dikembangkan dan bisa diamalkan pada diri Ananda semua. Yang pertama apa? Sikap takwa. Lalu apa? Semangat. Apalagi? Kreatif. Apalagi? Gigih. Itulah paling tidak minimal 4 karakter yang harusnya tertanam pada diri kita semuanya, Ananda semuanya, setelah mempelajari materi ini. Baik, Ananda semuanya, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, coba kembali perhatikan selain tampilan yang Ustadz berikan. Ya, materi yang ingin Ustadz sampaikan pertama adalah Sunan Muria. Betul. Apa yang bisa kita peroleh informasi tentang Sunan Muria? Nama kecilnya itu adalah Raden Prawoto. Ayahnya adalah
Sunan Kalijaga dan ibunya bernama Dewi Sarah. Berikutnya bahwa Sunan Muria ketika berdakwah mensyiarkan ajaran agama Islam, metode dan gayanya itu meniru dan mengambil metode dan gaya dakwah ayahandanya. Dan wilayah dakwah Sunan Muria ketika mensyiarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa, wilayah dakwahnya meliputi ada Jepara, ada Tayu, ada Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Berikutnya, informasi apa yang bisa kita dapat tentang Sunan Muria? Beliau itu ternyata lebih senang tinggal di daerah terpencil, bergaul dengan rakyat jelata, sembari mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang dan melaut. Berikutnya, karya dari Sunan Muria yang bisa kita ketahui adalah lewat seni, adalah lagu Sinom dan Kinanti, lagu yang berlirikkan bahasa Jawa. Baik, Ananda kader 3 Madrasah Muallim Muhammadiyah Yogyakarta. Memasuki materi berikutnya adalah Sunan Kudus. Coba diperhatikan di slide yang saya tampilkan. Apa informasi yang bisa kita dapat tentang Sunan Kudus? Nama kecilnya adalah Ja'far Shadiq. Ibunya bernama siapa? Syarifah. Sedangkan ayahnya bernama Sunan Kundung. Informasi yang bisa kita berikan bahwa Sunan Kundung itu adalah putra salah seorang sultan di Mesir yang berkelana hingga ke Jawa. Berikutnya, Sunan Kudus berguru kepada Sunan Kalijaga, dan cara dakwahnya meniru juga dengan cara dakwah Sunan Kalijaga, yaitu sangat toleran kepada budaya setempat. Berikutnya, dakwah Sunan Kudus sifatnya bersifat dakwah kultural, yaitu dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu. Hal ini tergambar dalam bentuk arsitektur bangunan. Coba kalau Ananda datang ke Kudus, arsitektur Masjid Kudus, Masjid Agung Kudus, ada alkulturasi budaya, percampuran budaya antara Islam dengan Hindu. Ini memang dilakukan oleh Sunan Kudus agar bisa menarik perhatian masyarakat Kudus yang ketika itu banyak menganut agama Hindu. Berikutnya juga di dalam menyampaikan materi-materi dakwahnya, beliau menggubah cerita-cerita ketauhidan, disusun secara berseri sehingga menarik masyarakat untuk mendengarkan kelanjutannya. Mirip seperti ketika pada masa Abbasiyah ada kitab Al-Fulayal Filayal 1001 malam, berseri, berjilid, sehingga ketika dibaca sangat menyenangkan dan menggugah selera untuk membaca cerita berikut. Ananda kader 3 Madrasah Muallim Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu Sunan yang terakhir yaitu adalah Sunan siapa? Gunung Jati. Informasi apa yang bisa kita peroleh tentang Sunan Gunung Jati? Biasanya beliau disebut juga dengan Syarif Hidayatullah. Ibundanya bernama Nyai Rara Santang. Ayahnya bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana Buddha. Sunan Gunung Jati belajar agama Islam dari ulama Mesir, luar biasa, bahkan sempat berkelana ke beberapa negara. Dan beliau mendirikan Kesultanan Cirebon yang dikenal juga dengan Kesultanan Pakuwati, satu-satunya wali yang memimpin pemerintahan yaitu Sunan Gunung Jati ini. Lalu di dalam berdakwah beliau sangat lugas, tegas, dan sebagai seorang pemimpin beliau sangat dekat dengan rakyat. Ananda kader 3 Madrasah Muallim Muhammadiyah Yogyakarta, dari 3 tokoh penyebar ajaran agama Islam tadi, ada Sunan Muria, ada Sunan Kudus, ada Sunan Gunung Jati. Ada hal-hal yang patut kita ambil ibrahnya, di mana Sunan Muria adalah sosok seorang dai yang mudah bergaul hingga bahkan sangat dekat kepada rakyat jelata. Kalau Sunan Kudus bagaimana? Beliau sosok seorang dai yang toleran. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Gunung Jati.
Bagaimana sosok kepribadian dari Sunan Gunung Jati? Beliau adalah seorang dai yang lugas, pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Demikianlah 3 sosok ulama yang Ustaz sampaikan, dan coba kita perhatikan di slide belakang ada soal latihan pilihan ganda. Saya beri contoh 1. Bisa dibaca apa? Ya betul, figur Wali Songo yang menerapkan pendekatan dakwahnya secara kultural adalah titik-titik. A. Sunan Kudus, B. Sunan Ampel, C. Sunan Gunung Jati, D. Sunan Muria. Menurut Ananda apa jawabannya? Iya, betul, tepat sekali. Siapa? Sunan Kudus. Alhamdulillah. Contoh lain lagi. Ini latihan soal esai. Ada 2. Coba perhatikan di slide belakang kita. Soal nomor 1, jelaskan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Bagaimana metode dakwahnya? Coba ingat-ingat lagi tadi. Informasi dari Ustaz. Iya, betul. Dakwahnya, pendekatannya dengan dakwah kultural, toleran dengan masyarakat. Betul sekali. Lalu nomor 2, soal nomor 2, bagaimanakah gaya dakwah Sunan Gunung Jati? Tadi apa penjelasan kita? Ada yang mengerti? Iya, betul. Penjelasan dakwahnya, metode dakwahnya adalah sangat lugas, tegas, luar biasa. Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk materi lengkapnya tolong bisa dilihat, diunduh di ruang siswa. Klik menu e-book, klik materi di dalamnya, ada materi lengkap ya, baik itu PPT maupun materi PDF. Silakan dibaca, dipelajari dengan seksama. Lalu jangan lupa juga klik menu penilaian, klik menu utama, ada CBT, klik lagi penilaian harian. Setelah kalian bisa melihat, silahkan dibaca terlebih dahulu pernyataan pertanyaan tadi dengan cermat dan teliti, kemudian baru dijawab dan dikirimkan sesuai dengan di menu portal siswa yang sudah tersedia. Baik, Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah semuanya sudah Ustaz sampaikan, mulai dari materi, mulai dari rangkuman, mulai dari soal-soal. Semoga Ananda bisa mengikuti semuanya. Apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab atau informasi yang belum jelas, silakan bisa hubungi lewat WA, bisa by phone, boleh, atau kirim via email. Sukses selalu untuk Ananda, kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran, ila liqa fil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.